Perkenalkan, nama saya Sylvia Farhanidia. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian stunting beserta cara pencegahannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama video berikut. Tahukah Ibu apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak, yakni anak tumbuh lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Berdasarkan hasil data Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Padahal, batasan dari WHO idealnya kurang dari 20% saja. Stunting tidak hanya merugikan masa pertumbuhan anak, namun akan terbawa hingga usia dewasa. Efek jangka pendek stunting seperti gangguan pertumbuhan otak, pertumbuhan fisik, dan metabolisme tubuh. Untuk efek jangka panjang stunting dapat menyebabkan gangguan kecerdasan, menurunkan kekebalan tubuh, dan meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, stroke, hingga jantung. Namun ibu-ibu tidak perlu khawatir karena stunting dapat dicegah salah satunya dengan cara melakukan praktik PMBA yang baik dan benar. PMBA adalah singkatan dari pemberian makan pada bayi dan anak. Terdapat 4 standar emas PMBA. Yang pertama adalah IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga MPASI atau makanan pendamping ASI. Dan yang keempat adalah pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai 4 standar emas dari PMBA. Yang pertama, IMD atau inisiasi menyusui dini. IMD merupakan pemberian kesempatan pada bayi untuk langsung menyusui dengan mencapai puting ibunya sendiri setelah lahir. Terdapat 3 hal penting dalam IMD. Yang pertama, segera lakukan kontak kulit antara ibu dan bayi segera setelah lahir. Kedua, biarkan bayi merayap di dada ibu untuk menemukan puting ibu dengan nalurinya sendiri. Dan yang ketiga, biarkan bayi menyusui sampai puas minimal 1 jam pertama setelah kelahiran bayi. Terdapat beberapa manfaat dari IMD. Yang pertama, memberikan kehangatan pada bayi. Yang kedua, membantu timbulnya ikatan atau kedekatan antara bayi dan ibu. Yang ketiga, membentuk perkembangan otak bayi. Yang keempat, merangsang pengeluaran kolostrum. Kolostrum merupakan ASI pertama yang kental berwarna kekuningan yang dapat melindungi anak dari penyakit. Perlu ibu ketahui juga bahwa di beberapa orang di masa awal kelahiran mungkin tidak terlihat adanya ASI. Namun, ibu tidak perlu khawatir. Karena bagi beberapa ibu perlu waktu 1-2 hari agar ASI keluar. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendekatkan bayi ke payudara ibu untuk merangsang produksi ASI ibu. Kemudian standar emas PMBA yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Apakah ibu-ibu tahu apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif merupakan pemberian ASI atau air susu ibu saja tanpa makanan atau minuman lain saat bayi berusia 0-6 bulan. ASI mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan bayi, seperti protein, lemak, karbohidrat, karnitin, dan vitamin. Perlu ibu-ibu tahu, pada saat bayi menyusui, hendaknya biarkan bayi menyelesaikan atau melepaskan puting susu ibu dengan sendirinya
sebelum mengganti ke puting yang lain. Karena ASI awal memiliki kandungan air yang lebih banyak dan dapat menghilangkan rasa haus bayi. Sedangkan ASI akhir memiliki lebih banyak lemak dan dapat menghilangkan rasa lapar bayi. Dan yang perlu ibu ingat juga bahwa bayi berusia 0-6 bulan tidak perlu diberikan air putih dan cairan lain karena akan membuat bayi kenyang, sehingga bayi akan jarang menyusu dan mengakibatkan produksi ASI ibu berkurang. Selain itu, hal tersebut juga dapat menyebabkan bayi mengalami beberapa penyakit seperti diare dan radang paru. Berikut penjelasan mengenai posisi menyusui yang baik dan benar. Pertama, badan bayi harus membentuk garis lurus. Yang kedua, wajah bayi harus menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Yang ketiga, bayi harus dekat ke tubuh ibu. Dan yang terakhir, ibu harus menggendong ataupun mendekap badan bayi secara utuh, bukan hanya menopang leher dan pundak bayi. Terdapat tanda-tanda pelekatan yang baik, yaitu yang pertama, mulut bayi terbuka lebar. Yang kedua, dagu bayi menyentuh payudara ibu. Yang ketiga, areola terlihat lebih banyak di atas puting susu, bukan di bawahnya. Yang keempat, bibir bawah bayi melebar keluar. Perlu juga ibu ketahui bagaimana tanda-tanda bayi yang ingin menyusu. Di antaranya yang pertama, bayi resah atau menangis. Yang kedua, membuka mulut dan menggelengkan kepala. Yang ketiga, bayi menjulurkan lidahnya keluar. Yang keempat, bayi menghisap jari atau tangannya. Standar emas pemberian PMBA yang ketiga adalah MPASI atau makanan pendamping ASI. MPASI merupakan makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi atau anak yang berusia lebih dari 6 bulan guna memenuhi kebutuhan zat gizi selain dari ASI. Nah, ibu-ibu, terdapat beberapa ciri-ciri MPASI yang baik, diantaranya kandungan gizinya yang lengkap, tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pewarna, dan pengawet, mudah ditelan dan disukai anak, bersih dan aman, diupayakan menggunakan bahan pangan lokal dengan harga yang terjangkau. Nah, perlu juga ibu-ibu ketahui bahwa pemberian MPASI harus disesuaikan dengan usia bayi. Berikut pembagian MPASI berdasarkan usia bayi. Yang pertama, untuk bayi berusia 6 bulan, frekuensi makannya 2-3 kali makan ditambah ASI per harinya. Dengan banyak 2-3 sendok makan setiap kali makan dengan tekstur bubur kental. Yang kedua, untuk bayi berusia 6-9 bulan, frekuensi makannya 2-3 kali makan ditambah ASI dan 1-2 kali makanan selingan per harinya. Dengan banyak 2-3 sendok makan penuh setiap kali makan. Tingkatkan secara perlahan sampai setengah mangkuk berukuran 250 ml. Dengan tekstur bubur kental ataupun makanan keluarga yang dilumatkan. Yang ketiga, untuk bayi berusia 9-12 bulan, frekuensi pemberian makannya 3-4 kali makan ditambah ASI dan 1-2 kali makanan selingan dengan banyak setengah sampai 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Dengan tekstur makanan keluarga yang dicincang atau dicacah, makanan dengan potongan kecil yang dapat dipegang, ataupun makanan yang diiris-iris. Dan yang keempat,
Bayi berusia 12-24 bulan, frekuensi pemberian makannya 3-4 kali makan ditambah ASI dan 1-2 kali makanan selingan per harinya dengan banyak 3/4 sampai 1 mangkuk berukuran 250 ml dengan tekstur makanan keluarga yang diiris-iris. Ibu-ibu, agar nutrisi pada bayi terpenuhi dengan baik, maka pemberian MPASI harus diberikan secara bervariasi, di mana MPASI harus terdiri dari makanan pokok, makanan hewani, kacang-kacangan, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Adapun contoh dalam pemberian variasi MPASI sebagai berikut. 1. Pada makanan pokok dapat diberikan jagung, gandum, beras, singkong, dan kentang. Yang kedua, kacang-kacangan berupa kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah, wijen, dan biji-bijian lainnya. Yang ketiga, pada buah-buahan dan sayuran dapat diberikan seperti mangga, pepaya, jeruk, pisang, nanas, alpukat, wortel, labu, brokoli, kol, dan lain sebagainya. Sedangkan pada makanan hewani dapat diberikan seperti daging sapi, ayam, hati, telur, ikan, dan lain sebagainya. Ibu-ibu, selain pentingnya pemberian MPASI yang bervariasi, terdapat beberapa hal yang harus ibu lakukan untuk mendapatkan MPASI yang maksimal, seperti 1. Menjaga kebersihan, baik tangan dan peralatan masak. 2. Memisahkan makanan mentah dengan makanan yang sudah dimasak. 3. Menggunakan makanan segar dan memasaknya sampai benar-benar matang. Dan yang keempat, menyimpan makanan dalam suhu yang tepat sesuai dengan jenis makanannya. Yang terakhir, menggunakan air bersih yang aman. Selanjutnya, standar emas pemberian PMBA yang terakhir adalah pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun. Pemberian ASI penting untuk dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Kenapa? Karena ASI masih mengandung zat-zat gizi yang penting walaupun jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan. Pemberian ASI bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan menyusui langsung pada payudara ibu. Yang kedua, dengan memberikan ASI perah jika ibu bekerja atau terpaksa meninggalkan bayi. Nah, bagaimana ibu-ibu? Apa sudah paham mengenai stunting dan cara pencegahannya dengan pemberian PMBA yang baik dan benar? Semoga ibu-ibu dapat menerapkan PMBA yang baik dan benar pada bayi setiap harinya, agar bayi ibu tetap sehat.